bulan Mei 2024, kembali terjadi sebuah fenomena yang melibatkan antara anak dengan gadget. Karena pada dasarnya, anak turut merasakan laju perkembangan teknologi yang tiada henti. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2022, hampir separuh anak usia dini di Indonesia sudah bisa menggunakan gadget dan mengakses internet. Sebanyak 33,44% anak usia dini di Indonesia bisa menggunakan handphone. Sementara anak usia dini yang bisa mengakses internet mencapai 24,96%. Terdapat perbedaan yang cukup jauh pada karakteristik kelompok umur. Persentase penggunaan HP pada anak usia 0 sampai 4 tahun atau balita hanya 25,5%, sementara usia 5 sampai 6 tahun mencapai 52,76%. Pola yang sama juga terlihat pada anak-anak yang mengakses internet. Usia balita sebesar 18,79%, sedangkan anak usia 5 sampai 6 tahun sebanyak 39,97%. Seorang anak bernama Arya yang berusia 13 tahun mengalami gangguan jiwa pasca HP dan sepeda kesayangannya dijual oleh ibunya. Ibunda Arya yang bernama Siti Anita terpaksa harus menjual kedua benda tersebut lantaran masalah ekonomi. Bahkan, ia tidak mendapat kiriman uang selama 8 bulan dari sang suami. Padahal ia harus mengurus dan menghidupi ketiga anaknya. Keluarga sederhana itu tinggal di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bersama saya, Muhammad Fadil, jurnalis kuatbaca.com, akan menemui keluarga Bu Anita di kediamannya. Untuk itu, saksikan terus dan ikuti kami di Wellbeing episode kali ini. Siti Anita, orang tua dari Arya Randi Pratama. Kediaman saya di Cirebon. Awalnya itu masalah dari HP itu, Mas, yang saya jual itu. Jadi dia tuh sudah 1 bulan kehilangan HP itu, ya. Dia tuh mulai tantrum. Awalnya mengamuk, tapi di rumah. Kalau di sekolah dia melamun, jadi nggak mau gaul sama temen. Jadi dia tuh menyendiri aja tuh, Mas, di kebun gitu ya. Kalau diajak gaul disamperin nggak mau, larinya ke belakang lagi, ke kebun lagi. Ya jadinya akhirnya saya dipanggil dari pihak sekolah untuk menghadap wali kelas ya. Terus saya cerita, wali kelas cerita gimana Aryanya, katanya tuh ya, kok nggak mau main sama temennya, menyendiri aja, ada masalah apa. Cuma saya kronologi itu belum saya ceritakan masalah HP, Mas, karena saya juga nggak mengerti kan, maksudnya apa itu kenakalan dari anak saya sendiri atau gimana nya, saya nggak paham ya. Terus jadinya kata saya tuh ya, di rumah mah biasa Bu, kata saya tuh main segala macam sama temen, tapi kalau di sekolah mungkin takutnya ada yang bully ya, kata saya tuh. Cuman katanya anak-anak di sini nggak ada yang bully Arya mah gitu. Lama-lama gitu ya, Mas, ya pas di rumah ngamuk, dari yang namanya barang itu dipecahin sama Arya, pintu kamar mandi, lemari ditendangin sama Arya sampai rusak ya, kaca juga pernah dijotos itu. Terus ya itu singkat cerita ya, akhirnya kabur itu loh, Mas, yang paling jauh itu di Kuningan. Cuman saya pengobatan Arya itu jadi nggak langsung ke medis, jadi saya tuh pakainya rukiah gitu loh, Mas, pakainya rukiah. Saya nggak ngerti anak saya ada gangguan jiwanya, saya nggak ngerti. Soalnya awalnya tuh dia kalau selalu ngamuk manjat, Mas, manjat lemari,
terus kepalanya dia jedor-jedorin, dia bentur-benturin, dia pukul-pukulin. Tapi sayanya salah sebagai orang tua karena saya tidak mengerti ya Mas ya, pengobatannya tidak langsung ke rumah sakit. Saya pakainya jalur ini non medis ya, pakai rupiah segala macam kayak gitu. Ya akhirnya nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada kemajuan dalam hal itu Mas. Tetap saja anak saya mengamuk. Awal pertama itu di Medima saya bawa Arya, terus ya belum, tetap nggak ada perkembangan ya. Jadi ya alhamdulillah Tenovi sudah membantu saya ya, dibawalah Arya ke rumah sakit Jakarta di Duren Sawit, pengobatan untuk 1 minggu. Terus Arya pulang dan Mas ya, udah pulang ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk berobat di sini aja, di Cirebon, di rumah sakit Gunung Jati. Jadi setiap 1 bulan sekali itu Arya kontrol, udah agak mendingan, udah agak baikan ya, maksudnya udah nggak kabur lagi, tantrum juga jarang, terkecuali ada orang baru gitu ya Mas ya. Terusnya apa ya, kadang suka masih nanyain mamah mana, cuman nggak ini ya, nggak lama, masih bisa saya atasin gitu Mas. Sebetulnya kita mesti tahu bahwa anak ini adalah masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Dia belum tahu nanti masa depannya bagaimana. Oleh karena masih dalam pertumbuhan dan perkembangan, ini pengaruh dari orang tua khususnya dan lingkungan di sekitarnya itu sangat penting. Jangan sampai karena proses tumbuh kembang ini terganggu atau terputus di tengah jalan. Karena itu pada saat-saat ini alangkah baiknya kita berikan yang terbaik sesuai dengan pandangan kita atau sesuai dengan kemampuan kita itu. Jadi anak-anak ini harus, kalau misalnya dia umur di bawah 1 tahun ya dia belum bisa apa-apa. Kita berikan dia suatu kepercayaan sehingga dia nanti misalnya kalau suatu saat perlu dia menangis, segera kita datangi dan kita cari kenapa dia menangis. Kalau dia udah mulai 2-3 tahun berarti dia udah kita latih bisa buang air kecil, buang air besar di mana. Kalau mau makan, mau apa, cuci tangan dulu. Mau tidur, coba belajar menggosok gigi. Jadi kita tanamkan sejak kecil itu. Nah, pada usia 4-5 tahun ini kita tahu bahwa anak-anak mulai bisa meninggalkan keluarga. Dia bermain ke tetangga, dia bermain dengan teman-teman yang sebayanya itu. Nah, pada saat ini kita beri kepercayaan dia, jangan sampai kita takut-takuti dia. Kita buat sesuatu nanti kalau ke tetangga begini, nanti kalau ke sana begitu. Akibatnya anak dalam masa tumbuh kembangnya ini mengalami kecemasan atau mengalami depresi atau tekanan yang bertubi-tubi. Ini akan mengganggu perkembangan tumbuh jiwa anak, khususnya dalam bidang kesehatan jiwanya dia itu. Nah, pada anak-anak yang di atas 5 tahun, dia udah mulai sekolah, udah mulai ini, kita tanamkan dia. Misalnya, dia tugasnya apa? Statusnya sebagai seorang pelajar. Kalau pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Jadi, dia harus bisa membagi waktunya antara bermain dan belajar itu. Itu yang perlu kita tanamkan. Kalau dia udah di atas umur 12 tahun, berarti dia sudah keluar. Dia pergaulannya sudah lebih jauh, dia bisa baca berbicara dengan bahasa yang bagus, dia bisa melakukan eksplorasi, dia ingin melakukan ini itu bimbingan orang tua tetap kita perlukan itu. Jadi dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi ini ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Kita dalam waktu singkat bisa cari ilmu, kita bisa tanya macam-macam. Demikian pula dengan anak kita itu. Yang penting tugas utamanya dia apa, dan kalau dia minta sesuatu harus kita perhitungkan. Ini untuk kebutuhan dia sesuai dengan sekolahnya atau hanya untuk keperluan gengsi. Kalau untuk gengsi kita kasih tahu dia itu. Kenapa? Oleh karena pengaruh gadget ini luar biasa. Pengaruh pada fisik dan pengaruh pada kejiwaan. Pada fisik dia harusnya
sosialisasi, ketemu teman-teman, bermain, lari-lari, macam-macam. Tapi kalau dia sudah lengket dengan gadgetnya itu, dia posisinya duduk atau tiduran. Nah, akibatnya posisi tubuhnya dia kurang bagus. Kemudian kalau dia sambil tiduran, penglihatannya dia juga nggak bagus. Akibatnya ada gangguan fungsi mata, kemudian tumbuh kembangnya, posisi tubuhnya, ini akan berpengaruh dari segi fisiknya. Kemudian dari segi kejiwaan, pengaruhnya pada fungsi berpikir, perasaan, dan perilakunya dia ini. Kalau positif kita nggak apa-apa, tapi kalau negatif ini akan merugikan masa tumbuh kembangnya anak itu. Kasus-kasus yang menjadi perhatian atau yang diperhatikan oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, saya kira semua kasus ya, baik yang viral maupun yang tidak. Saya di KPAI adalah mengampu subklaster anak korban pornografi dan cybercrime. Jadi kasus-kasus yang berkaitan dengan pornografi, judi online, game online dan sebagainya, serta penyalahgunaan gadget, saya lakukan pengawasan. Jadi sekali lagi bahwa KPAI melakukan pengawasan terhadap semua kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah daring. Apakah itu yang diadukan ke KPAI atau yang ada di media massa atau yang viral di masyarakat. Jadi selama itu menyangkut anak, itu kami KPAI melakukan pemantauan atau pengawasan ya. Pengawasan yang kami lakukan adalah bagaimana agar korban bisa ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta metode atau rekomendasi yang sudah disusun oleh pemerintah atau dinas terkait. Selain itu juga kami melakukan pengawasan agar pelaku, ya misalnya pelaku penyebar luasan pornografi itu bisa ditangani secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Harapannya ya kalau penggunaan HP itu jangan terlalu sering dipakai gitu, maksudnya apalagi sekarang tuh ya Mas ya, HP itu ya memang dibutuhkan. HP itu seperti nyawa ya kalau kita sebagai orang tua tuh. Cuman kalau buat anak sih ya, buat para orang tua juga ya haruslah membatasi pemakaian. Jadi harus harus dipantau gitu loh Mas, jangan terlalu lama, itu aja. Kami menjalin koordinasi dan kerjasama dengan antara Mabes Polri. Di Mabes Polri itu ada unit yang menangani soal cybercrime ya. Kami juga kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kami memberikan masukan-masukan terhadap konten-konten yang tidak layak untuk anak, untuk segera di take down, situs-situs yang berbau pornografi untuk segera diblokir, juga melakukan supaya Kementerian Kominfo itu melakukan sosialisasi secara luas tentang bagaimana menggunakan gadget yang baik, bagaimana menggunakan internet yang sehat dan sebagainya. Kami juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial itu bisa kami rekomendasikan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak yang kecanduan gadget dan sebagainya. Kalau gadget itu kita nggak tahu apa yang dipermainkan buat anak itu. Misalnya kalau dia main itu ada yang judi online, kemudian ada yang game, ada yang lain-lainnya. Ini sesuai nggak dengan umurnya dia? Kalau tidak sesuai, ini bisa mempengaruhi dia. Itu pertama apa? Dia melihat sesuatu senang. Nah, tiap kali dia melihat itu senang, akibatnya apa? Dia akan melupakan tugas utamanya dia. Nah, mula-mulanya dia senang, tertarik, kemudian nanti dia akan coba cari yang lainnya. Makin lama dia makin sibuk dengan gadgetnya ini sehingga lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat. Ini akibatnya apa? Dia 100% ini. Nah, inilah
Makanya pada tahun 2021 WHO menetapkan bahwa anak-anak atau siapa saja yang terlalu dekat gadget, dengan judi, dengan permainan lain-lainnya itu maupun internet itu dimasukkan dalam kecanduan. Kalau dulu bukan kecanduan, sekarang dimasukkan dalam kecanduan. Kalau dulu kecanduannya hanya alkohol atau obat-obatan, sekarang penggunaan alat-alat komunikasi ini juga bikin kecanduan, dan ini jadi perhatian seluruh dunia zaman sekarang ini. Jadi bukan hanya Indonesia saja itu. Kalau sudah sekolah ya kayaknya sih ya Bu, nggak apa-apa lah gitu, pegang main sebentar. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun ya jangan dikasih, takutnya nantinya itu kecanduan, kebiasaan gitu loh Mas. Nanti harusnya HP, terus takutnya nantinya nggak mau lepas ya sama HP tuh Mas. Jadi kalau udah sekolah TK lah minimal nggak apa-apa, kasih main aja. Tapi ya harus juga dipantau. Kalau urusan dari pemerintah saya rasa tidak usah, hanya himbauan saja. Kenapa? Oleh karena kalau dibatasi begini nanti banyak yang curi-curi, atau banyak yang kenapa pemerintah kecil-kecil diurusi, yang besar hanya enggak itu. Jadi hal-hal demikian ini yang perlu dipertimbangkan. Cuman alangkah baiknya kalau dari Kemdikbud itu anak-anak itu diberitahu. Jadi dari orang tua ada penjelasan, dari sekolah juga dapat penjelasan, sehingga anak, oh kalau gitu memang betul yang dikatakan orang tua kita sesuai dengan apa yang dikatakan guru kita itu. Jadi dengan demikian anak tidak bisa mengambil kesempatan atau mencuri-curi untuk memanfaatkan ketidaktahuan orang tua ataupun guru-guru di sekolahnya itu. Kalau dari pemerintah hanya menganjurkan saja, jangan melarang. Oleh karena apa? Misalnya kalau ini dia bisa juga sembunyi-sembunyi. Jadi kita namanya pengusaha tidak akan ada orang mau beli pasti akan dilayani. Itu namanya orang usaha itu. Jadi alangkah bijaknya justru orang tua lah yang kita bikin dia mengerti, yang dia bisa sadar bahwa gadget itu memang perlu, tetapi ada batasannya. Bahwa anak dikasih sesuatu bukan untuk menyenangkan supaya dia anteng, supaya dia tidak baik, tapi ada manfaatnya. Mengingat masih dalam masa tumbuh kembang itu tadi. Kenapa? Karena generasi muda adalah generasi penerus kita. Yang tua makin tua, sehingga generasi-generasi penerusnya ini harus yang betul-betul mumpuni istilahnya, atau betul-betul seperti yang kita harapkan ataupun yang negara inginkan itu. Saya berharap ada ya peraturan yang memang dibuat tepat ya berdasarkan kajian para ahli, sehingga kalaupun tidak bentuk dalam peraturan itu ada rekomendasi yang benar-benar akurat ya untuk diberikan kepada orang tua dalam rangka pengawasan anak-anak dalam penggunaan gadget. Berbagai narasumber dengan beragam latar belakang memiliki pandangan yang sama, bahwa pada dasarnya harus ada aturan baku terkait pengawasan serta penggunaan gadget bagi anak dan remaja, di samping telah adanya imbauan yang diberikan oleh pemerintah. Maka, pihak mana yang sebenarnya harus memiliki wewenang sehingga dapat dibuatkannya aturan khusus terkait penggunaan gadget bagi usia anak dan remaja? Kalau untuk kementerian, saya kira Kementerian Kominfo ya, karena ranah daring itu adalah berada di otoritas mereka. Mereka yang bisa melakukan patroli terhadap konten-konten di media sosial ya. Kemudian juga bisa melakukan take down, bisa memblokir. Ya, kalau harapan untuk Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kementerian yang punya otoritas di bidang digital ya, maka yang kami harapkan itu otoritasnya semakin kuat, melakukan pemantauan terhadap semua konten negatif ya yang tidak ramah anak. Begitu tahu harus segera di take down. Kalau ada situs-situs yang negatif yang menyebarluaskan konten negatif juga segera
diblokir ya. Kemudian pada saat yang sama perlu secara masif melakukan sosialisasi atau literasi kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan gadget, bagaimana menggunakan media sosial secara sehat gitu. Kami sudah mencoba menghubungi pihak Kemenkominfo yang seharusnya menggawangi aturan seputar dunia digital di Indonesia. Tetapi mereka enggan untuk mengomentari fenomena ini. Mereka justru mengatakan bahwa pembahasan ini lebih baik ditanyakan kepada KPAI yang fokus kepada isu anak. Padahal KPAI itu sendiri justru mengatakan bahwa aturan terkait penggunaan gadget merupakan ranah daring di mana otoritasnya berada di Kemenkominfo. Memang sangat disayangkan, namun apa daya, karena kami telah mencoba berusaha untuk menanyakan langsung kepada pihak Kemenkominfo meski tidak ada komentar apapun. Jika pihak yang seharusnya membuat kebijakan saja sudah tidak mau bersuara dan mengambil langkah untuk membuat aturan, lantas kemana lagi masyarakat harus bertumpu dan mengadu? Saya Muhammad Fadil, jurnalis Kuatbaca.com, pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan terus episode Wellbeing menarik lainnya hanya di channel YouTube Kuatbaca.com.